Mazmur 121 ayat 1 sampai 3 berkata gini, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Katakan, pertolonganku satu-satunya cuma Tuhan. Tuhan mengizinkan kita dalam hidup ini berada dalam situasi di mana masalah dan pergumulan hidup kita hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Berapa banyak Anda yang pernah berada di posisi itu? Saya boleh lihat tangannya? Pernahkah Anda berada di satu keadaan di mana Anda terjepit, Anda terpuruk, gak ada yang bisa bantu Anda, dan Anda tahu yang Anda butuh cuma Tuhan? Saya dan suami ngalamin sering kali di mana kita berada di posisi yang kita gak bisa ngandalin siapa-siapa dan cuma Tuhan. Dan saya mau bilang gini, berbahagialah kalau Anda ada di posisi itu. Kenapa? Karena Anda akan berjalan dalam kemustahilan. Katakan amin. Tuhan sedang membawa Anda untuk berjalan dalam mujizat Tuhan. Tuhan sedang akan menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup Anda. Katakan amin. Hanya di saat gak ada yang bisa tolong kita, bahkan kekuatan kita sendiri gak mampu, disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dan mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita. Hari ini saya dan suami berjalan dalam kemustahilan. Orang bilang gak mungkin bisa menolong ribuan anak di Indonesia. Sementara kita bukan orang yang kaya raya. Gereja juga baru jalan hampir 2 tahun. Tapi bagaimana Tuhan setia dengan janjinya yang diberikan dalam hidup kami. Ketika Tuhan memanggil kami pulang ke Indonesia tahun 2006 dan sampai hari ini. Tuhan menyatakan kedahsyatan yang luar biasa. Bisa memberi makan 7.500 anak-anak di 100 titik di seluruh Indonesia. Dan kalau sudah dihitung mungkin lebih dari 10.000 anak yang sudah pernah kita bantu untuk bisa sekolah. Dan hari ini ada 8 sekolah berasrama yang memberikan beasiswa dari anak-anak SMP sampai kuliah, dan sudah beberapa yang sudah lulus kuliah. Dan hari ini kalau kita bisa ngirim 200-an lebih guru-guru pedalaman ke seluruh Indonesia untuk menyalakan kembali lampu-lampu sekolah yang mati. Menginjakan kaki di tempat-tempat sunyi seperti firman Tuhan berkata, dan mendirikan kembali benteng-benteng yang sudah runtuh. Saya cuma mau bilang, semua itu karena keajaiban Tuhan. Katakan amin. Orang bilang gak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Keadaan, pergumulan hidup, badai kehidupan yang kita hadapi, yang mungkin bentuknya sakit penyakit yang gak ada obatnya. Biaya kuliah yang sangat mahal buat anak orang susah, mustahil rasanya. Hutang di bank yang bunganya mencekik. Permasalahan rumah tangga yang sangat pelik. Punya pasangan yang kita sudah janji nikah, tapi terus menyakiti kita. Kayaknya mentok. Gak ada jalan keluar. Bisnis sepi. Kita udah ikut seminar ini dan itu, tapi tetap gak ada jalan keluarnya. Kita gak tahu gimana caranya lagi. Semua ilmu manusia, kalkulasi kita udah gak jalan. Bisnis gak jalan. Semua masalah yang kayaknya bikin kita tuh putus asa gitu. Dan kita benar-benar menantikan kuasa mujizatnya. Saya mau bilang, Anda akan mengalami mujizat Tuhan. Ketika Anda di titik di mana Anda bilang gini sama Tuhan, aku tahu hanya Tuhan yang bisa tolong. Dan di saat kita gak bisa apa-apa, dan kita gak ngandalin siapa-siapa, kita akan lihat kuasanya bekerja. Mazmur 18 ayat 7. Kita baca sama-sama. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kalau Anda dalam kesesakan, firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Waktu kita benar-benar sesak, gak ada jalan keluar. Di saat yang tepat, kita memanggil Tuhan. Jangan berseru sama manusia. Jangan telepon mertua. Jangan
Jangan cari bala bantuan kemana-mana. Orang yang mengandalkan Tuhan nggak tengok kanan kiri waktu dia menghadapi masalah. Dia lihat ke atas. Tuhan satu-satunya penolongku yang setia. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Katakan sama-sama, Tuhan adalah penolongku yang setia. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya rasa orang Kristen kalau tanpa badai kehidupan, tanpa masalah, tanpa pergumulan, kita nggak akan pernah belajar mengandalkan Tuhan. Ketika keadaan kita tuh baik-baik aja, istri baik, suami baik, anak baik, kerjaan oke, kita mulai suam-suam kuku. Berdoa pun udah beda, nyembah pun nggak sungguh-sungguh. I know you know. Bahasanya gini, jangan ada dusta di antara kita. Kita sama-sama ngalamin itu, betul nggak? Beda nggak waktu kita dalam pergumulan? Beda nggak cara kita cari Tuhan? Lebih sungguh-sungguh nggak? Waktu kita doa lebih sungguh-sungguh nggak? Waktu kita nyembah lebih sepenuh hati nggak? Kenapa? Karena kita lagi penuh kesesakan. Kita tahu penolong kita cuma Tuhan. Waktu Anda divonis sama dokter, Anda punya penyakit yang nggak ada obatnya. Saya yakin Anda doakan beda. Tapi kalau orang udah divonis dokter kayak gitu, doanya masih biasa, berarti memang gak butuh Tuhan dia. Kadang-kadang Tuhan itu izinkan kita ngalamin penderitaan, kita ngalamin cobaan, kita ngalamin tekanan, pergumulan, badai kehidupan. Simply karena dia mau kita kembali sama dia. Dia mau kita kembali pakai lutut kita cari dia. Tuhan mau kita kembali intim sama dia. Mungkin kita lari udah terlalu jauh. Mungkin kita udah merasa kita terlalu kuat. Dan Tuhan izinkan terjadi badai menerpa kita. Perusahaan mulai goyang, usaha kita mulai sepi. Kita udah keluar duit banyak tapi gak balik. Kita invest sana sini gak ada yang untung. Malah buntung. Orang-orang yang kita andalkan, yang kita pikir bisa nolong kita, mengecewakan kita. Saya percaya di titik itu, Tuhan sedang berusaha bawa kita kembali. Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini terjadi waktu kita semua merasa kuat. Waktu kita merasa, usaha gue keren, jadi, pelayanan gue udah maju, gue gitu loh gitu. Begitu kita merasa ini, kutuk datang. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan kita mulai jauh sama Tuhan. Tapi ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam keadaan kuat maupun lemah, andalkan Tuhan. Maka Anda akan diberkati, katakan amin. Anda tahu dalam keadaanmu yang terjepit dan semua serba tidak mungkin, jalan keluar satu-satunya yang Anda butuhkan cuma begini. Tuhan jatuhkan satu mujizat aja dalam hidupmu. Katakan amin. Ketika Anda sedang merasa tidak berdaya, jangan justru mendengar perkataan-perkataan orang yang melemahkan imanmu. Jangan pernah bawa masalahmu itu ke orang yang malah menambah bebanmu. Ada teman-teman yang peduli tapi kepo. Anda cerita, kata dokter aku sakit ini. Lalu dia mulai kepo. Wah, gue denger ya, orang kalau sakit itu gak lama loh. Kira-kira Anda makin semangat atau makin patah semangat? Anda kalau punya beban jangan datang sama orang. Orang gak bisa nolong Anda. Yang lebih parah gini, udah semangatnya lemah, dengerin lagu-lagu yang sedih. Matiin lampu, nyalain dikit. Mulai pasang lagu-lagu sedih. Anda diputusin pacar, berantem sama suami. Jangan malah dengerin lagu-lagu yang enggak membangkitkan iman, yang bikin Anda tambah berduka. Iman Anda tambah lemah. Zaman mama-mama saya masih SD. Lagunya, ulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Kalau
lagi berantem, jangan dengerin lagu-lagu yang tentang lagu pudar. Yang lebih baik aku cari yang lain lagi gitu. Anda bukannya semakin kuat, Anda makin lemah. Jangan malam nonton drakor, film-film Korea. Bu Heni, hati saya sesak. Saya harus nangis supaya lega. Jadi saya nonton drakor. Karena kalau udah nonton drakor, banjir. Habis gitu sesak saya hilang. Are you sure? Menurut saya, kita akan tambah lemah. Di saat kita lemah, yang kita harus lakukan adalah gini. Perkatakanlah firman Allah. Katakan amin. Yuk, berapa banyak Anda yang lemah? Baca ayat di depan, kita baca sama-sama. Ada 4 ayat yang kita akan baca secara cepat. 3, 2, 1. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, kata Yesus. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayub 42 ayat 2 berkata, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Simpan ayat-ayat ini di handphonemu. Kalau Anda lagi lemah, perkatakan firman Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Aku percaya engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Aku percaya kalau aku minta dan doakan dengan sungguh-sungguh, aku pasti menerimanya. Katakan amin. Perkatakan firman Allah. Percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Jangan malah melemahkan imanmu dengan cerita kemana-mana. Saya paling malas. Kalau punya masalah, curcol sama orang yang salah. Yang ada kita bukan tambah kuat, tapi kita tambah lemah. Saat kita kesesakan, 2 hal yang penting Anda lakukan. Selain mengucapkan firman Allah, 2 hal lagi. Bersyukurlah. Yang ketiga, berserulah kepada Tuhan. Bersyukur dan berseru. Jadi satu paket kekuatan. Mazmur 50 ayat 14. Kita baca sama-sama. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan itu mengizinkan badai kehidupan dalam hidup kita. Kita terjepit tanpa pertolongan. Supaya satu, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan tuh senang ketika satu-satunya yang kita andalkan cuma Tuhan. Sebenarnya intinya sederhana banget dengan semua permasalahan kita. Tuhan pengen mendengar kita berseru kepada Dia. Dan yang kedua, Tuhan mau kita belajar bersyukur. Dan Tuhan akan mengerjakan mujizatnya dan menyatakan perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan tuh keren. Dia cuma desain gini. Kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita. Dikatakan dalam 1 Korintus 10:13 bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan pasti menyediakan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Nah, tapi waktu Tuhan mengizinkan masalah badai kehidupan menerpa kita, sebenarnya yang Tuhan kangen tuh kita. Tuhan pengen kita balik sama Dia. Tuhan pengen kita berseru sama Dia. Dan Tuhan mau kita bersyukur sama Dia. Gak gampang. Makanya dikatakan persembahkanlah syukur sebagai korban. Korban itu gak enak. Korban tuh sakit. Waktu Anda dibilang, maaf kamu sakit yang gak ada obatnya. Terus Anda disuruh bersyukur, gampang gak kira-kira? Anda lagi bangkrut. Anda disuruh bersyukur, gampang gak kira-kira? Ditinggal pacar terus disuruh bersyukur, gampang gak kira-kira? Dihianati pasanganmu, Anda disuruh bersyukur, gampang gak? Gak gampang, tapi itu korban persembahan kita bagi Allah. Baik gak baik, mengucap syukurlah. Amin. Berserulah dan bersyukurlah. Percayalah. Tuhan itu cuma pengen kita balik lagi sama Dia.
ngandalin dia, berseru sama dia. Dan lihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu yang membuat kamu menyaksikan kasih setianya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidupmu. Saya akan baca Mazmur 107. Mazmur 107 ini ditujukan untuk 4 keadaan orang. Kita baca ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ayat 4, kelompok keadaan yang pertama. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat ini berbicara kepada orang-orang yang merasa terhilang. Feeling lost. Orang-orang yang gak tentu arah, gak tahu tujuan hidupnya. Tuhan mau mereka berseru kepada Tuhan. Ayat ke-6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 7, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Ayat 8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Lihat, orang-orang yang ngerasa hidupnya kosong. Gak punya arah tujuan. Tuhan cuma panggil mereka. Supaya mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kelegaan buat mereka. Kelompok yang kedua, Mazmur 107 ayat 10. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam. Terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ayat ini bicara untuk orang-orang yang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup mereka karena mereka hidup dalam dosa. Dikatakan mereka duduk dalam gelap, dalam kelam, terkurung dalam sengsara bersih. Mereka berontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Orang-orang yang terlalu sombong sama Tuhan. Orang-orang yang suka melawan Tuhan. Gak mau taat sama firman Tuhan. Apakah mereka dihukum Tuhan? Bukan, Tuhan mengizinkan. Mereka diterpa kesusahan, diterpa masalah, mereka tergelincir dan gak ada yang tolong mereka. Karena apa? Karena Dia setia. Ayat 13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Kalau Anda ngerti dari ayat-ayat ini, menceritakan gini. Semua keadaan kita yang jauh dari Tuhan. Tuhan izinkan masalah terjadi. Cuma satu, supaya kita berseru sama Tuhan. Dan immediately setelah kita berseru sama Tuhan, Tuhan menolong kita. Lagi satu lagi, Mazmur 107 ayat 23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ayat 25. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ayat ini bicara buat siapa? Ayat ini bicara buat orang-orang yang usaha dan bisnisnya mengalami jalan buntu, diterpa badai masalah dan gak ada yang bantu. Kalau kita perhatikan ayat ini, dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang. Kira-kira masalah itu datang dari mana? Tuhan izinkan. Orang-orang yang ngandalin kekuatannya sendiri. Mereka pikir mereka hebat, uang banyak, pintar. Mereka gak lagi ngandalin Tuhan. Tuhan izinkan badai menerpa bisnis mereka. Akhirnya yang mereka bisa andalkan cuma Tuhan. Saya sama Pastor Jojo menyaksikan para bisnismen-bisnismen hebat, orang-orang kuat. Ketika mereka diterpa badai kehidupan, akhirnya datang kemana?
ke pendeta. Akhirnya datang ke gereja. Pak Jojo doakan saya, Bu Heni doakan saya. Bisnis saya nggak jalan. Warisan dari orang tua begitu banyak, habis. Tolong kami, doakan kami. Dan saya menyaksikan ketika orang-orang itu jadi kuat, mereka mulai lupa Tuhan. Tapi ketika mereka diterpa badai kehidupan, usaha mereka mampet. Manusia itu kan cuma satu yang bisa membuat mereka berubah. Uang. Makanya rasa nyaman kita diusik Tuhan. Orang-orang yang ngerasa mereka hidup tanpa Tuhan. Mereka bikin dosa seenaknya. Tadi kita baca. Tuhan sengaja membuat mereka susah. Supaya mereka berseru lagi sama Tuhan. Pelajaran apa yang kita mau petik? Jangan sampai masalah datang. Kesusahan menerpa. Badai kehidupan memporak-porandakan kapal usahamu. Belajarlah mengandalkan Tuhan. Karena tujuan Tuhan cuma satu. Kenapa badai kehidupan diizinkan dalam hidup kita? Supaya kita mengandalkan Tuhan. Supaya kita balik lagi sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Dan secepat itu Tuhan menolong kita. Hari ini Anda yang dalam kesesakan. Dalam masalah bisnismu gak jalan. Rumah tanggamu porak-poranda. Hidupmu susah. Kamu terhilang. Kamu gak tentu arah. Gak tahu hidupmu mau kemana lagi. Saya mau kasih tahu. Cepat-cepatlah berbalik kepada Tuhan. Karena secepat itu juga Tuhan akan berbalik menolong kamu. Katakan amin. Firman Tuhan ini kelihatannya panjang, tapi cuma intinya satu. Tuhan ingin kita semua balik lagi sama Tuhan. Di tengah-tengah kenyamanan, kita seringkali meninggalkan Tuhan. Ketika kita merasa kita kuat dan kita mengandalkan kekayaan, kita meninggalkan Tuhan. Saya kalau nasehatin pengerja tuh susah. Nasehatin teman-teman tuh susah. Apalagi keluarga. Sampai mulut bebusa bahasanya gitu. Kenapa kita mau nasehatin? Karena kita sayang. Kita tahu kalau kamu ditegur, dinasehati, dididik gak mau berubah. Nanti masalah yang ngedidik kamu. Suami-suami yang gak bisa dinasehati istri. Nanti masalah yang akan menasehati dia. Jangan tunggu badai menghajar hidupmu baru kamu mau berseru. Bertobatlah secepat-cepatnya dan berbaliklah secepat-cepatnya. Dan ingat ini baik-baik. Kalau Tuhan sudah menolong hidupmu, melakukan mujizatnya dalam hidupmu, jangan lagi mengandalkan kekuatanmu. Amin. Saya sama Pastor Jojo saksikan. Orang yang terpuruk-terpuruk datang. Sampai kami yang kasih makan. Melahirkan sampai tidak punya duit, kami bantu. Terpuruknya sampai begitu, pengusaha. Didoakan. Luar biasa. Tuhan buka jalan. Usahanya mulai naik lagi. Mulai kaya lagi. Saya lihat di postingan sosial media. Mulai beli mobil mewah. Mulai liburan ke luar negeri. Udah gak pernah ke gereja. Sifat manusia. Jangan sampai masalah badai kehidupan menerpa kita. Baru kita mau kembali sama Tuhan. Amen. Jangan kalau dokter udah bilang gini. Kamu gak bisa sembuh. Baru ingat Tuhan. My God. Mazmur 107. Ayat 17 kita baca sama-sama. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ayat ini bicara kepada orang-orang yang sakit. Karena kesalahan dan dosa-dosa mereka. Ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya. Dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Lihat baik. Tuhan itu cepat banget nolong kita. Ketika kita sungguh-sungguh berbalik sama Tuhan dan berseru kepada Dia. Karena gini. Karena Tuhan sebenarnya sayang sama kita. Katakan Tuhan mengasihi saya. Bukan dengan sukacita Tuhan mendatangkan masalah dalam hidup kita. Bukan tanpa kasih sayang Dia mengizinkan kita dicobai.
Bukan tanpa kasih sayang Tuhan mengizinkan badai kehidupan menerpa kita. Waktu Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, bukan dengan sukacita. Saya percaya dia was-was. Tuhan melihat kepada Ayub dengan hati yang cemas. Karena sesungguhnya Tuhan pengen kita lulus dalam setiap ujian di hidup kita. Waktu iblis mendatangkan berkat lewat jalan-jalan yang tidak halal, kita tertawa. Tapi sebenarnya Tuhan nangis lihat kita. Kenapa hanya karena perkara mamon kita ninggalin iman? Ketika iblis datang dalam bentuk wanita yang cantik, lebih muda, lebih mulus, lebih aduhai dari istri kita. Dan kita tergoda. Iblis tertawa, tapi Tuhan menangis melihat kegagalan kita. Daging kita lebih kuat daripada rasa takut kita akan Dia. Hari ini Anda yang bilang, Bu Heni, ayat itu buat saya. Saya hidup dalam dosa. Saya hidup dalam kesia-siaan. Dan karena kesalahan-kesalahan saya, hari ini saya diizinkan Tuhan sakit. Sederhana. Tuhan izinkan kita sakit. Supaya kita bertobat dari dosa kita. Berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Firman Tuhan tadi jelas berkata, salah satu penyebab penyakit dalam hidup kita adalah karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Kalau saya pikir-pikir, zaman sekarang ini lebih banyak anak-anak yang terkena ADHD dibandingin zaman dulu. Kita temukan banyak anak-anak autism. Why? Karena makanan yang kita konsumsi tidak sesehat dulu. Kita beliin anak-anak kita. Saya bilang kita karena saya juga. Kita beliin semua yang serba instan. Kenapa? Zaman dulu emak-emak kita harus masak sop. Pakai kaldu ayam kental dengan tulang ayam yang banyak. Lalu di blender buat anaknya makan. Dengan wortel dan brokoli, dengan buncis. Zaman sekarang ibu-ibu muda maunya instan. Beli aja yang botolan. Yang tepung-tepung tinggal campur air panas, Mama. Ribet. Apa yang terjadi sama anak-anak kita? Zaman dulu gak ada iPad. Gak ada HP yang bisa gini. Zet, zet, zet. Jadi emak-emak ngajarin anaknya ngomong. Mama, Papa, dada. Kita ngajarin anak kita melafal A, B, C, A, I, U, E, O. Benar gak sih? Emak-emak nguncirin anaknya sendiri. Kreatif. Hari ini kayak tanduk rusa. Besok kayak pohon kelapa. Besok lagi kayak ekor kuda. Hari ini, Mbak, kuncirin. Anak bawel main iPad. Nyalain handphone. Nyalain tuh TV-nya. Saya lagi ngomong sama teman saya, urusin. Ngurus anak, goyangin sambil main HP. Udah beda zaman ini. Sentuhan orang tua ke anak udah gak seperti dulu. Kenapa anak-anak kita banyak sakit penyakit? Konsumsi makanan kita yang gak sehat. Dikatakan mereka disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Kenapa? Hari ini umur 40 kolesterol. Bukan terjadi hari ini. Kolesterol itu sifatnya numpuk. Gaya hidup. Berapa puluh tahun gak makan sehat. Lalu kaget umur 40 kolesterol. Kok bisa ya? Saya padahal rajin olahraga. Pak, biar Bapak turun 20 kilo. Bapak udah gak sehat tuh 40-an tahun. Bapak kaget kolesterol hari ini. Gitu dokter ngomong kan. Baru umur 37 udah kena serangan jantung. Dok, saya kan masih muda. Kok saya bisa kena serangan jantung? Maaf, Bapak ngerokok dari usia berapa? Karena kesalahan-kesalahan mereka. Penyakit datang
Pertama karena dosa, kedua karena kesalahan kita sendiri. Makan tidak sehat, tidak jaga diri. Sukanya yang micin-micin, yang asin-asin. Lalu Anda terkejut kenapa Anda darah tinggi. Sukanya yang manis-manis. Kalau makan kue tart, menteganya dimakan semua. Anda tahu nggak? Mentega kue tart ulang tahun itu, mau dicuci aja susah. Benar nggak ibu-ibu? Nah itu Anda masukin ke tenggorokan nyangkut. Di usus nyangkut. Di lambung nyangkut. Gimana cucinya? Ayo bijaksana dengan hidupmu. Amen. Yuk, jangan hidup dalam dosa lagi. Yuk, bijaksanalah dengan hidupmu. Dan yang paling penting ini, jangan berbuat dosa lagi. Yesus mesen-mesen supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Ingat ketika perempuan yang kedapatan berzina, Yesus pesan apa sama dia? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Laki-laki yang sakit 38 tahun, lumpuh. Yesus pesan apa sama dia? Sekarang kau telah sembuh. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi padamu yang lebih buruk. Listen, semua Tuhan izinin terjadi. Supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Hari ini, berapa banyak saudara yang saya nggak tahu keadaanmu. Banyak wajah-wajah yang kelihatannya nggak ada masalah. Tapi cuma Tuhan yang tahu. Apa pergumulan hidupmu hari ini? Yang kamu tahu, cuma Tuhan yang bisa tolong. Cuma Tuhan yang sanggup tolong saya. Saya mau bilang, mungkin penyakitmu tidak ada obatnya. Tapi Tuhan sanggup menolong kamu. Katakan amin. Hari ini mungkin Anda penuh pertanyaan. Tuhan, kenapa hidupku banyak masalah? Kenapa aku usaha apapun gak jalan? Kenapa Tuhan izinin aku ditinggal pasangan? Seringkali kita nanya Tuhan padahal kita gak ingat kesalahan kita sendiri. Apa yang kita tabur di belakang sampai kita harus nuai apa yang di depan. Banyak orang yang ngutang sana sini. Terlilit hutang sampai menyesakkan. Lalu berseru-seru sama Tuhan. Bahkan gak sedikit yang minta tolong kanan kiri, bayarin utang gua. Lah hang on a minute. Waktu kamu pinjam uang itu kamu pakai buat apa? Kenapa orang lain yang harus bayar? Apa yang kita hadapi hari ini adalah taburan kita di belakang. Kalau kita tidak bijak mengelola kehidupan, tidak bijak mengelola keuangan, kita foya-foya, senang-senang, menggampangkan segala sesuatu, gak heran hari ini susah. Kan gitu. Kalau di belakang kita tidak pernah ngasih waktu sama pasangan. Tidak ngasih waktu buat anak kita. Kita sibuk dengan teman-teman, sibuk dengan usaha kita. Yang kita cari cuma uang. Lalu kita hari ini tua dan kita kesepian. Dan kita bertanya, kok anak-anak kita gak tahu diri semua? Kok pasangan kita enak-enak aja ninggalin kita? Well, apa yang kita tabur di belakang? Pada kehidupan, memang Tuhan izinkan. Tapi semua terjadi bukan karena kebetulan. Pertama karena taburan kita sendiri. Yang kedua karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang ketiga karena kita melupakan Tuhan, sumber kekuatan kita. Amen. Berapa banyak saudara yang hari ini sakit. Saya rindu Anda menaruh tangan kananmu di dada. Saya ingin kita berdoa sama-sama. Mazmur 86. Doa minta pertolongan. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, apapun masalahmu pagi ini, pejamkan matamu dan kita doa sama-sama. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita. Sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan.
dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ayat 17 kita baca sama-sama. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghibur aku. Bapa, pagi hari ini kami bawa segala pergumulan, beban kehidupan kami, dan kesesakan kami di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu dan mau bersyukur kepadamu. Dan kami mau percaya lagi kepadamu. Kami mau berseru-seru kepadamu. Karena Engkaulah penolong kami, Tuhan. Terima kasih Bapa.